Welcome to the world of SMK Budi. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ini Budi, podcast anak-anak SMK Budi. Bersama saya Yita sebagai host untuk episode hari ini dengan tema praktik kerja lapangan atau PKL. Dengan tamu spesial kita, Sir Dudi Setiawan sebagai Kapolri Akuntansi dan Ketua Pelaksana Program Praktik Kerja Lapangan. Kita langsung saja sambut Sir Dudi. Halo, selamat siang semua. Siang, Sir. Gimana, Sir, kabarnya? Alhamdulillah baik. Sir. Dengan siapa? Tadi namanya siapa tadi? Yunita, Yunita, kelas berapa? kelas 10, Oh, BD kelas 1. 10. Oh, jurusan BD. Nah. Terus apa nih kira-kira yang mau ditanyakan tentang PKL? Aku mau tanya ini, Sir, seputar PKL. Soalnya aku lihat kayaknya kelas 12 kok nggak masuk gitu, Sir. Kenapa gitu, Sir? Itu PKL apa sih, Sir, sampai yang membuat kelas 12 itu sampai nggak masuk, nggak ikutan belajar juga sama kita? Oh, gitu. Oke ya, yang pertama karena kelas 10 ya, jadi begitu Iya. masuk kok kelas 12-nya nggak ada gitu Iya, ya. masih asing gitu, Sir, sama PKL. Apa sih PKL itu? Iya, iya. Jadi kelas 12 karena sampai saat ini mungkin ya dari bulan Juli kemarin tuh atau Agustus lah tepatnya itu nggak ada, jadi dia bukan nggak belajar ya. Jadi sebenarnya dia sedang melaksanakan PKL. Oh. Jadi PKL itu adalah praktek kerja lapangan. Jadi anak-anak kelas 12 ini mereka sedang belajar di industri atau belajar di perusahaan. Belajar apa? Dia belajar tentangnya apa yang dipelajari di sekolah ya, baik itu jurusan yang akar ataupun jurusan di kafe atau multimedia ya. Kalau kamu kan belum nih. Iya. Nah, nanti ya mungkin sekitar 2 tahun lagi ya. Nah, Kelas 12 ya. Jadi mereka nih belajar di sana, belajar tentang apa tuh? Ya tentang etos kerja, tentang kedisiplinan ya kan? Tentang materi yang mungkin dipelajari di sekolah ya dengan di perusahaan nih. Nah, kira-kira tuh berbeda atau sama ya gitu. Ya kalau kebanyakan sih ada persamaan ya dengan teori-teori yang dipelajari di sekolah, praktek-praktek yang dipelajari di sekolah dengan yang di industri. Tapi ada juga yang memang mungkin ya berbeda gitu ya dari yang apa yang dia pelajari di sekolah nih. Loh kok begitu sampai di tempat PKL ditempatkan di satu posisi, loh kok ini kayaknya nggak pernah saya pelajarin di sekolah deh gitu. Nah, justru itu menjadi suatu tantangan tuh ya, suatu ilmu yang baru yang harus dia pelajari, harus dia selesaikan gitu kan. Dan itu merupakan satu hal yang positif ya gitu. Karena itu kan menjadi satu ilmu baru, tantangan baru ya buat dia, buat siswa PKL kita ini gitu. Ya, tadi kira-kira mungkin PKL itu ya, PKL sebentar itu. Tapi itu PKL penting nggak sih sebenarnya, Sir? Kan kita maksudnya bisa belajar di sekolah aja gitu, Sir. Nggak perlu ke industri praktik langsung. Oh, ya justru lah itu yang membedakan ya, membedakan antara siswa SMA ya dengan siswa SMK. Ya. Jadi siswa SMK ini sebagai satu syarat tuh ya. Jadi PKL itu merupakan satu syarat untuk salah satunya ya salah kelulusan salah satunya tuh ya. Wajib karena dia kan PKL ini sekali lagi sebagai satu dia meningkatkan ya belajar meningkatkan kompetensi dia tuh di dunia industri ya. Belajar untuk meningkatkan ya soft skill ya, terutama soft skillnya juga hard skillnya gitu kan. Nah, soft skill dia itu tadi ya bagaimana dia bergaul dengan karyawan sekitar yang mungkin berbeda dengan yang teman-teman di sekolah ya kan, di kedisiplinan di perusahaan juga dengan di sekolah mungkin berbeda ya kan, etos kerjanya juga berbeda, tugas-tugasnya juga berbeda dan semua itu kan baru. Baru dan dia harus bisa beradaptasi tuh ya dengan lingkungan di sana gitu. Itu pentingnya ya di situ itu kan ya. Jadi biar bisa latihan dulu ya, Sir. Ya karena dia kan untuk itu sebenarnya PKL itu sekali lagi kalau singkatnya ya itu dia belajar bekerja
Belajar bekerja ya, bukan bekerja, tapi belajar. Belajar bekerja. Ya. Dalam hal ini siswa-siswa kita juga harus memahami yang namanya dia itu belajar bekerja. Jadi istilahnya apa ya? Nggak usah banyak apa ya kayak nuntut apa gaji ya, atau uang ini uang itu dan sebagainya kepada perusahaan, karena kita udah diterima di tempat perusahaan itu kita sebenarnya udah bersyukur ya, karena perusahaan mau menerima siswa kita itu untuk belajar di sana, ya kan? Tergantung nanti perusahaan ada juga yang memang dia memberikan lah ya, memberikan bisa juga mungkin uang transportasi, ya, memberikan juga dia apa ya istilahnya insentif lah, bukan gaji atau bukan upah ya, tapi ada lah gitu ya. Uang itu gitu kan, ya itu kan rezekinya mereka masing-masing gitu. Ada juga yang mungkin cuma dapat makan siang doang ya, ada yang juga hitungannya per hari sekian gitu, ada ya. Tergantung memang kekuatan apa ya, kekuatan dana di si perusahaan itulah gitu kan, dia dialokasikan kan gitu dananya untuk siswa-siswa PKL gitu ya. Jadi ya kalau dibilang tadi pertanyaan seberapa penting sekali, penting untuk siswa dalam hal ini tadi belajar bekerja untuk meningkatkan kompetensi dia itu, supaya ketika dia terjun di dunia kerja yang sebenarnya dia nggak kaget, nggak kaget dengan aturan-aturan di dunia kerja gitu. Gitu Sar. Jadi tapi kalau misalnya kan latihan ya Sar, itu nanti skill-skill apa aja sih yang bisa banyak dikembangkan pas kerja itu? Oke ya, jadi sebenarnya sekali lagi skill-skill apa ya yang bisa diperoleh di siswa itu ya? Udah latihan. Keuntungan mereka latihan itu buat apa sih Sar? Dapat mengembangkan skill-skill apa aja? Oh sekali lagi banyak ya, terutama pengetahuan yang di sekolah itu tidak diterima ya, seperti misalnya contoh ya, kalau misalnya di akuntansi nih ya, kalau di akuntansi misalnya dia ditempatkan di bagian ekspor impor nih, bagian ekspor impor ya kan. Nah sedangkan kita di materi pembelajaran tuh mungkin pelajaran ekspor impornya itu mungkin cuma ya sedikit lah gitu kan. Nah ketika dia ditempatkan di situ kan dia akan lebih luas lagi itu pengetahuannya, bagaimana dia tahu itu apa tuh yang namanya letter of credit itu, pembayaran tentang pembayaran internasional gitu ya. Kemudian bagaimana dokumen ekspor atau impor itu dia tahu, ya. Lebih paham gitu kan, apa itu yang namanya BL atau bill of lading gitu kan. Itu adalah berkaitan dengan jalur pengiriman lewat laut, apa tuh dokumennya ya. Begitu juga misalnya dokumen AWB atau airway bill tuh ya, berkaitan dengan pengiriman lewat udara. Dokumennya apa, mungkin dia lebih tahu, lebih berkembang dibanding di sekolah. Itu kan udah luar biasa tuh pengetahuannya gitu kan. Itu belum lagi mungkin masalah kedisiplinannya, ya, masalah etos kerjaan dan sebagainya lah. Itu banyak sekali manfaatnya untuk siswa. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Jadi manfaatnya banyak banget ya, manfaatnya banyak. Mulai dari tadi itu dapat ilmu baru, ilmu pengetahuan yang lebih luas kan Sar, sama melatih kedisiplinan. Nah itu kan banyak untungnya ya Sar bagi siswa-siswi. Kalau dari sisi perusahaan sendiri apa sih untungnya? Belum lagi yang tadi siswa dapat uang makan atau transportasi gitu. Itu bukan yang mengerugikan perusahaan ya? Oh, sebelum jawab itu saya mau ngopi dulu nih. Oh ya, boleh. Ya. Ini udah siapin nih ngopi, oke? Waduh, enak segar ngopi, oke ya. Oke, jadi tadi apa pertanyaannya? Lupa. Itu kan banyak keuntungan dari sih. Nah, kalau perusahaan itu ada keuntungannya atau malah kerugian, San? Oh, oke. Sebenarnya dalam hal ini win-win ya, win-win solusi ya, win-win solusi. Jadi
perusahaan juga bisa juga tuh dapat memperoleh keuntungan tuh ya. Yang pertama, dia akan mencari ya atau akan mendapatkan calon tenaga kerja ya yang dia butuhkan ketika dia suatu saat butuh. Jadi udah ada kan, udah ada apa bibit yang dia udah tanam di sini nih gitu kan. Wah, kelihatan kayaknya anaknya bagus nih ya. Disuruh mengerjakan apa namanya itu tugas-tugasnya dia bisa mengerti ya kan, cepat ya kan. Terus dari segi attitude juga bagus ya, sopan ya kan, kemudian apalagi tuh disiplin ya, mudah bergaul dan sebagainya lah ya, nggak diterima lah di lingkungan situ. Sehingga ketika satu perusahaan ini butuh satu tenaga kerja ya, bisa aja dia langsung ambil itu. Dan itu juga terjadi kok, banyak kok cici-cici atau koko-koko kamu nih ketika dia selesai PKL itu diminta ya, bekerja di tempatnya PKL waktu dulu gitu. Nah, kemudian bicara masalah untung rugi ya, misalnya seperti dia ngasih perusahaan ya, ngasih apa namanya itu uang makan, uang transport dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan masalah kerugian ya, justru itu merupakan satu bentuk apresiasi kepada siswa yang sedang melakukan PKL ya, karena kan dia merasa terbantu dan juga tuh tadi kalau dalam istilah kita tuh investasi untuk tadi dalam rangka mencari karyawan baru gitu kan. Jadi dia nggak susah-susah lagi nyari apa loker atau apa lah gitu kan, karena udah ada nih, udah ketemu nih gitu kan. Bibit yang dicari gitu kan, udah tinggal ngomong aja dah, kamu nanti kalau lulus boleh lah kesini kerja di sini. Itu salah satu keuntungan ya, jadi ada win-win solusi dalam hal ini. Berarti keuntungannya bisa menjadi jembatan untuk itu ya, jembatan kerja gitu. Sebagai jembatan tadi ya, jembatan meniti karir ya kalau untuk si siswa ya gitu. Jadi dia dengan ilmu yang diperoleh di sana kan dia dibimbing tuh, dibimbing sama pembimbing yang udah profesional kan, dengan senior dengan bidangnya si pembimbing ini kan. Itu lebih hebat lagi dia tuh, ilmunya lebih bagus lagi, lebih berkembang lagi. Bahkan ya kita akui mungkin dia lebih pengetahuannya lebih luas lah dari gurunya gitu kan. Itu luar biasa tuh, karena pembimbing yang sudah di sana tuh yang profesional, pengalaman gitu kan. Gitu. Nah, terus aku mau nanya, Sir, kan semakin berkembang zaman semakin banyak perubahan ya, Sir. Nah, bagaimana program PKL ini dapat selalu memberi perubahan di dunia kerja? Oh iya betul itu ya. Karena kan semakin hari atau semakin tahun banyak perubahan ya. Perubahan dalam kebijakan, misalnya perubahan dalam kebijakan dari perusahaan juga, ada munculnya perusahaan yang baru kan, terutama yang dalam hal ini kan dalam bidang IT ya, dalam bidang digital ya. Itu sebagai sebagai jembatan ya, menyesuaikan ya, kita bisa. Kenapa? Karena kan kita akan ada namanya tuh penyesuaian kurikulum dengan perusahaan nih, kita nih diskusi ya, kira-kira apa yang kekurangan dari kita nih. Nah, nanti akan perusahaan tuh memberikan satu masukan, dan kan kita ikuti itu perkembangan kegiatan di perusahaan lah ya. Jadi itu bisa kita masukkan ke dalam kurikulum kita gitu ya. Seperti misalnya program akuntansinya gitu kan, misalnya kita di sini hanya pakai aplikasinya misalnya ya Mayo ya atau Accurate ya. Tetapi misalnya di satu perusahaan tuh dia pakainya Zahir ya kan. Nah, kan siswa kita jadi nambah tuh ilmunya. Nah, kemudian kita nanti dapat masukan dari sana, kalau gitu kita tambah lah program aplikasinya gitu, kita tambah lagi misalnya dengan
program Zahir tadi gitu. Jadi kita menyesuaikan aja. Menyesuaikan. Iya, menyesuaikan dengan apa kurikulum kita dengan apa yang ada di industri atau perusahaan. Jadi dapat mengikuti perkembangan zaman. Iya. Terus menurut saya program PKL itu lebih baik daripada teori di kelas. Sebenarnya tetap ya, yang namanya masalah lebih baik atau enggak kan tetap harus ada basicnya dulu ya. Oh iya. Masa siswa tiba-tiba langsung PKL tanpa ada basic dari teori-teori di kelas kan gitu kan. Nah, makanya sekali lagi makanya PKL itu adalah merupakan salah satu jembatan ya, jembatan untuk siswa meningkatkan kompetensinya ya, antara teori yang di sekolah dengan praktek yang di dunia kerja gitu. Jadi tetap harus ada apa? Harus ada pembelajaran sekolah dulu sebagai bekal, sebagai bekal dia untuk di sana. Jadi Gitu. keduanya penting ya. Ya penting ya, karena nggak bisa ya, Nggak bisa nggak dipisahkan itu dipisah, ada ya. jodoh. Nggak bisa ya. Jadi yang PKL sebelum PKL harus dibekali dulu dengan ilmu yang sekolah kan dari kelas 10, kelas 11 kan itu kan ilmu yang kita kasih tuh ke mereka tuh ya, pro kejuruannya gitu kan. Jadi ada dasar, ada basic lah, ada bekal gitu. Nah di sana kalau ada prakteknya dia ada ilmu yang lebih baru lagi, itu lebih bagus gitu kan. Jadi lebih berkembang dia. Apalagi kira-kira Menurut saya PKL ini dapat membantu siswa atau siswi yang kurang percaya diri, Mas. Misalnya di lingkup di masyarakat dia kurang percaya diri, gara-gara PKL ini dia dapat kebantu gitu, jadi lebih kayak gini. oh banyak, ada sangat membantu itu ya. Jadi ada beberapa mungkin yang siswa-siswa kita tuh mungkin di sekolah atau di kelas itu dia diem gitu ya, katakanlah introvert ya. Tapi begitu dia di PKL ya, nah, karena di sana dia ada suasana baru ya, ketemu teman baru ya kan, ada pembimbing yang mungkin baik, yang membimbing dia, yang memotivasi dia. Wah, dia kan terbentuk tuh itunya tuh ya. Jadi sosialisasinya dia akan belajar di sana dapet ya. Kemudian yang tadinya dia mungkin susah bicara, dia karena di sana mungkin dia diberikan satu motivasi atau bimbingan tentang apalah ya, percaya diri atau apa, ya dia akan bisa meningkat. Maka ketika dia kembali ke sekolah bisa jadi dia menjadi satu siswa yang berbeda. Yang tadinya dia di sebelum PKL dia kelihatan introvert gitu ya, tapi begitu dia di sana dari ekstrovert, dia paling bergaul, dia ceria sampai ke sini nyaman gitu, kan enak, berarti di sana dia nyaman gitu kan, ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, bisa membentuk pribadi dia, karakter dia gitu, berubah gitu. Bisa. Jadi dapat membantu, sangat membantu ya, Sir. Sangat membantu ya, karena ketika dia pulang dari PKL juga kan dia harus bikin laporan kan, ya, kemudian dia presentasi kan. Nah dari presentasi itu kan dia muncul dia bagaimana menerangkan apa yang dia kerjakan di sana kan, karena dia yang ngerjain kan. Dia ngerjain, jadi dia tahu apa yang dia kerjakan. Nah dia utarakan lah, dia ucapkan lah pada saat presentasi, jelaskan ke kita gitu. Jadi itu manfaatnya bagi orang, bagi siswa yang ini yang mungkin kurang percaya diri ya gitu. Di sana ya jadi berubah lah gitu. Manfaatnya banyak. Manfaatnya. Mau nanya lagi satu, apakah PKL itu bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan? Oh itu lagi ya, bisa, sangat bisa ya, sangat bisa. Karena kan bisa saja dia di sana kan dia tahu ya, dia tahu bagaimana mungkin alurnya perusahaan itu membuat satu barang, bagaimana dia menjualnya, ya kan, bagaimana dia mendistribusikan dan sebagainya lah ya. Akhirnya kan secara dari
hati ya mungkin pengen lah saya kayak gitulah gitu kan. Iya. Pengen ingin menjadi satu wirausahawan gitu kan bisa. Karena kebetulan juga kan di SMK ini kan ada pembelajaran atau materi itu kan, KWH kan, pendidikan praktek kewirausahaan. Di sini juga dibekalin tuh bagaimana menjadi jiwa-jiwa kewirausahaan kan, praktek-praktek di sekolah juga kan, praktek kewirausahaan begitu sampai ke sana. Kan nemuin langsung tuh ya, prosesnya, kemudian ya bagaimana itu pekerjaannya sebagainya lah ya. Cara berjalannya perusahaan apa sebagainya kan bisa timbul dunia entertainment lah terbentuk bisa sendiri lah gitu. Nah iya suatu saat saya kalau ini pengen buka usaha sendiri lah gitu. Bisa oke lagi terus menurut saya apa nih? Nah, aduh ternyata apa tuh? PKL banyak ya, manfaatnya banyak banget. Banyak. Aku jadi nggak sabar gitu sih pengen PKL juga, pengen cepet-cepet kelas 12. Aku sabar, ada waktunya gitu Ada kan. waktunya. Sekarang ini di kelas 10 atau kelas 11 nanti ya pelajari dulu gitu kan basicnya dulu tentang ya kamu berarti kan tentang bisnis digital ya kan, bagaimana tuh pemasaran dalam bentuk dalam dunia digital sekarang tuh bagaimana itu dipelajari dulu gitu. Jadi ada bekal ketika kamu nanti PKL kaget. Iya, biar nggak kaget. Iya. Ya udah mungkin segitu aja Sir. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membagi ilmu mengenai PKL. Oke, sama-sama. Gitu aja teman-teman untuk episode kita kali ini. Nantikan di episode selanjutnya di podcast Ini Budi, podcast anak-anak SMK Budi. Dadah!